Besar ratusan orang dari dua kubu serikat pekerja di kota Pekanbaru terlibat bentrok hingga menimbulkan kericuhan di Jalan Riau. Bentrok ini sempat menimbulkan kemacetan pengguna jalan. Bentrokan ini terjadi pada Rabu siang di Jalan Riau, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Riau. Puluhan orang menggeruduk sebuah gedung sambil membawa balok kayu. Massa juga memenuhi separuh Jalan Riau hingga menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi. Selain kemacetan, bentrokan ini juga mengakibatkan sejumlah kendaraan yang berada di sekitar lokasi dirusak massa, serta menimbulkan korban luka. Di sisi lain, gedung yang didatangi massa itu sedang mengadakan acara pelantikan kepemimpinan. Kericuhan akibat bentrokan ini diduga akibat dualisme kepemimpinan antara kedua serikat buruh. Polisi pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan situasi. Hancur. Pada hari ini kami keluarga besar SPTI Provinsi Riau mengadakan syukuran penempatan kantor baru kami di Jalan Riau. Namun memang pada acara internal ini ternyata datang sekelompok oknum-oknum preman ini, ya, oknum-oknum preman yang kami juga tidak tahu ini dari mana dan membuat kerusuhan dan menyerang pihak kami yang sedang mengadakan acara syukuran. Ada korban dari pihak sana, dari pihak. Ya, selanjutnya biasa kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan kronologis dan juga situasi terkini pasca bentrokan yang terjadi di Pekanbaru Riau. Kita telah terhubung dengan Kapolsek Payung Sekaki Pekanbaru, ada Ibtu Rejoice Manalu. Kita langsung sapa. Selamat malam Pak Rejoice. Pak Rejoice, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal dan juga penyebab pasti dari bentrokan ini? Tadi kan sudah dikatakan bahwa diduga ini adalah akibat konflik dan juga dualisme sebuah organisasi. Tapi apakah ini benar, Pak? Baik Mas, boleh kami jelaskan bahwasanya memang kejadian awalnya karena ada kegiatan peresmian kantor baru dari organisasi SPTI SPSI. Kemudian datanglah segerombolan orang yang diduga masih satu organisasi namun dari kubu yang berbeda. Namun demikian, untuk penyebab pasti dan motifnya sehingga terjadi kejadian seperti ini masih kita selidiki lebih dalam dengan kami berkoordinasi dengan Intel maupun Satreskrim Polresta Pekanbaru. Oke, dari keterangan saksi yang ada di lokasi, Pak, apakah kemudian massa ini tiba-tiba saja datang menyerang begitu atau ada kejadian sebelumnya yang menyebabkan adanya konflik di sana? Baik, kami jelaskan Mas bahwasanya kubu yang datang ini adalah sebenarnya hanya lewat saja, hanya lewat memantau, namun massa yang melakukan peresmian gedung merasa terintimidasi. Disitulah tiba-tiba terjadi segera langsung saling serang, begitu Mas. Apakah ada pihak-pihak yang dimintai keterangan Pak setelah adanya bentrokan ini? Untuk sementara ini, untuk dimintai keterangan, tentu tidak menutup kemungkinan ke depannya akan kami panggil pihak-pihak yang mungkin akan perlu untuk dimintai keterangan. Tapi kami masih mendalami juga siapa yang perlu kita panggil. Nanti kami berkoordinasi juga dengan Satreskrim Polresta Pekanbaru dan kami sedang menghimpun informasi-informasi yang beredar dan saksi-saksi yang ada di lapangan. Oke, artinya pasca bentrokan ini Pak, langkah apa yang diambil oleh pihak kepolisian Pak? Tentunya tadi saat terjadi bentrokan, kontak, kita tetap melakukan himbauan, puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, kedua massa mau mendengarkan himbauan kita untuk mundur, tidak lagi melakukan tindakan-tindakan anarkis, dan setelah kejadian, bahkan hingga saat ini kami masih berjaga di sekitar lokasi kejadian, mengantisipasi gerakan-gerakan lanjutan, tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Oke, kalau kita melihat di visual ini kan Pak ada mobil yang rusak Pak. Lalu dampak apa lagi sih Pak yang terjadi akibat adanya peristiwa ini? Baik, perlu kami jelaskan memang yang secara kasat mata terlihat ada satu mobil yang memang mengalami kerusakan. Namun kami memang mendapatkan informasi ada beberapa kendaraan lagi yang juga terkena dampak, sempat ada lempar batu.
Kemudian juga ada korban, informasinya masih ada korban, tapi ini juga masih kita dalami dan masih menunggu laporan terkait korban yang terkena dampak dari kerusuhan ini. Laporan sementara dari korban ini, korban lukanya separah apa, Pak? Sementara kita belum dapat informasi, Mas, masih menunggu laporan dari masyarakat. Tapi tadi sekilas dari informasi yang kita dapatkan di lapangan, bahwasannya sebenarnya korban ini dilempar jatuh ke paret. Demikian. Oke, Pak, ini kan kita tahu bahwa melibatkan dua kelompok massa ya, Pak. Meskipun ini dapat dikatakan juga dari serikat pekerja. Apa kemudian langkah-langkah pihak kepolisian untuk mengantisipasi hal ini untuk tidak terjadi lagi, Pak? Baik, kalau dari kami pihak kepolisian, Polresta Pekanbaru melalui pimpinan tadi sudah segera langsung menghubungi Dinas Ketenagakerjaan. Sesegera mungkin akan dipanggil kedua belah pihak yang diduga menjadi dua kubu yang berbeda, saling berseberangan pendapat, untuk menyatukan persepsi. Jadi satukan agar kemudian tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Baik, kita harapkan bersama bahwa kejadiannya tidak terulang lagi, Pak ya. Pak Rijoy Semanaru, terima kasih banyak atas informasi yang telah Anda sampaikan. Kita ke informasi selanjutnya. Biasa sejumlah warga di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah yang hanya tinggal tengkorak di area perkebunan warga. Diduga kuat jenazah tanpa identitas ini telah meninggal dunia sejak 2 minggu yang lalu.